teman-teman kelas matematika ya kalau tidak salah. Oke, karena ini pertemuan ke-10, jadi kita akan membahas TO9. BTW, mohon maaf nih kalau matanya bolak-balik karena aku pakai dua device ya. Yang satu ada di bawah sini. Oke, gimana nih kabarnya? Semoga sehat-sehat. Sebentar lagi sudah mau UTBK, kita kejar hari-hari terakhir belajar untuk UTBK ya. Oke, kita mulai saja. Seperti biasa, kalau sama aku di awal itu akan ada games kecil ya. Teman-teman akan diminta untuk menjawab bersama-sama aja via chat, manakah yang penulisannya benar. Karena terkadang ini mungkin dianggap sepele, tapi kadang suka muncul soal-soal seperti itu. Oke, kita mulai dari pojok kiri atas deh. Ini teman-teman cukup banyak nih, aku harap yang jawab lebih dari 2 ya. Oke, dari pojok kiri atas. Manakah penulisan yang benar? Terpercaya atau terpercaya? Nah, ini juga masih suka keliru nih. Apakah pakai R, orang itu terpercaya, atau orang itu terpercaya? Biasanya artinya itu ya berarti orang yang dapat dipercaya gitu. Nah, oke, masuk 2 jawaban nih. Gimana teman-teman yang lain? Tadi kayaknya ada yang lewat on mic ya? Nggak apa-apa. Aku tampung. Oke, masuk jawabannya beda-beda nih. Nah, ini cukup menarik karena yang benar adalah terpercaya. Sama seperti misalnya tepercik. Terus apa lagi ya? Yang mungkin teman-teman familiar tuh, bentar aku cek. Oh, tepergok, teperdaya. Dia biasanya kalau bahasa sehari-hari kita sih kepergok ya, tapi aslinya kalau untuk secara ejaan yang benar harusnya pakai T gitu ya. Tepercik, misalnya air, tepercik, tepergok, terus apa lagi tadi? Teperdaya. Sorry. Teperdaya biasanya suka terperdaya akal bulus. Kita kan suka ngomong gitu. Tapi ternyata yang benar adalah tidak pakai R ya. Jadi memang ada beberapa imbuhan T itu yang R-nya kemudian menjadi hilang ketika bertemu P gitu. Sama seperti terpercaya. Jadi ini tidak perlu pakai R. Nah, ini aku mau cek untuk kata depan atau imbuhan nih. Karena kan ada kata depan, ada imbuhan. Kata depan itu kan dikedari. Nah, tapi di sama ke-nya itu juga bisa menjadi imbuhan. Bedanya yang satu di spasi, yang satu tidak gitu ya. Nah, aku mau cek nih, untuk dialami, yang benar itu di spasi atau tidak dialami. Hal tersebut dialami oleh korban yang melintasi yang kemarin itu ya. Sedih banget itu aku, korban tol itu. Oke, masuk nih dialami semua kompak ya untuk ini. Betul, yaitu dialami. Karena alaminya itu kan bukan tempat ya, bukan letak, posisi, atau mungkin tempat, kecuali di alam gitu misalnya. Nah, baru itu di spasi. Tapi untuk ini tidak ya. Jadi dialami. Kadang tuh yang masih suka keliru tuh, kayak kemarin tuh sempat di penjara ya. Di penjara itu kan bisa yang di penjara, jadi dia penjara, atau kata kerja di penjara, jadi dia dipenjarakan oleh. Itu bisa dilihat dari konteks kalimatnya terlebih dahulu ya. Oke, lanjut. Kemana atau kemana? Lu mau kemana? Itu apakah di spasi atau tidak? Gue ikut dong. Lu mau kemana? Gabut nih di rumah, gue ikut dong. Di mana teman-teman? Ke spasi mana atau kemana? Ini sama ya, seperti di mana, kurang lebih. Oke, ini semua juga kompak nih untuk kemana, di mana, itu di spasi ya. Karena mananya itu menunjukkan posisi ya atau lokasi gitu ya. Sama seperti misalnya di sini, di sana. Jadi yang benar adalah di spasi ya. Ke sana, ke sini itu juga sama. Jangan lupa spasinya, jangan dihilangkan. Karena
Kalau aku tuh biasanya cara mudahnya ngecek itu yang benar di spasi atau enggak, coba aja itu bisa enggak dijadikan me. Misalnya di mana. Itu kan nggak bisa jadi memana ya, kecuali misalnya eh, ditempatkan, misalnya gitu. Itu tidak dispasi, kenapa? Karena dia bisa jadi menempatkan orang tersebut, misalnya. Jadi kayak gitu aja sih, biasanya aku cara cepetnya begitu. Apakah dia bisa diubah menjadi kata kerja aktifnya? Kalau nggak bisa, berarti harusnya dia dispasi. Kalau bisa, berarti dia jangan dispasi. Sama nih ya, dialami. Kan ada mengalami, makanya jangan dispasi gitu. Oke, ini kemana ya? Nah, ini nih, mencontek atau menyontek dari kata dasar sontek ya, kalau tidak salah. Atau kata dasarnya contek ya? Aku juga lupa nih. Oke, benar. Kata dasarnya itu sontek ya. Kangen Tapi banget. ketika eh, ditambahkan me, apakah menjadi Lo kan kau dari Papua. apakah menjadi Ya? ya? Oke, nah ini mungkin yang kadang masih suka kali kok saya di mute. Oke, oke, sorry. Kadang yang masih suka keliru itu karena apa tadi tidak sadar dengan kata dasarnya. Ternyata karena kata dasarnya sontek, jadinya ketika ada ditambahkan men itu lebur ya, jadi y, menyontek. Sama saja seperti misalnya selesai, jadi menyelesaikan gitu. Jadi ini yang benar adalah menyontek. Nah, kita harus cek dulu nih kata dasarnya. Ternyata kata dasar itu bukan contek, kecuali kata dasarnya depannya C baru. Mencari gitu ya, mencoba, nah itu ya benar. Tapi karena ini kata dasarnya dari S, dia lebur menjadi nye gitu. Oke, ini cedera atau cedera. Mengalami cedera atau cedera di kaki bagian kanan ketika berolahraga. Nah, itu cedera apa cedera? Oke, masuk nih. Tepat ya, yang benar adalah cedera. Jadi, yang benar adalah cedera, pakai E. Cedera, kita tahu ya, luka atau ya pokoknya karena biasanya atlet-atlet tuh yang suka ada kabar-kabar cedera dan lain sebagainya. Oke, nah ini eh dulu sih aku taunya ya gitu deh, kita coba yang terakhir. Ini tepekur atau tafakur, itu biasanya suka ada kalau di lirik tuh kayak burung, kalau nggak salah deh, kayaknya ada lirik lagu, burung, burung tepekur apa-apa, yang kayak gitulah. Oke, oke, tepat ya untuk ini, yang benar adalah tafakur. Karena kalau tidak salah ya, ini adalah ejaan dari bahasa Arab, tapi ketika diserap, itu dia tidak berubah ternyata. Sama seperti pertemuan kemarin ya, baru saja kita bahas penguin yang dari bahasa Inggrisnya penguin, ketika menjadi bahasa Indonesia tidak berubah sama sekali penulisannya. Nah, ini salah satu contoh kata lain yang seperti itu. Jadi yang benar adalah tafakur. Oke, semoga sudah cukup panas nih. Kita mulai ke nomor satu. Nah, ini yang aku tadi bilang ya. Ada yang namanya kata depan, tapi kata depan di sama ke itu bisa jadi imbuhan. Bedanya ketika jadi imbuhan mereka menempel, kalau menjadi kata depan mereka tidak menempel. Yang ditanya mana penulisan kata depan di kedari yang tidak tepat. Nah, di situ sudah aku bantu highlight yang mana yang di, ini aku coba bantu zoom dikit. Yang mana yang di kedarinya itu kurang tepat. Apakah misalnya harusnya dispasi atau mungkin harusnya tidak dispasi gitu misalnya. Dari yang berwarna kuning aja. Nah, untuk nomor satu ini juga akan aku beri catatan karena jawabannya ada dua nih. Coba teman-teman bisa cek nih. Oke, sebenarnya kalau lihat dari pilihannya jawabannya ada dua. Betul, salah satunya adalah yang D ya. Harusnya apa? Dialami. Karena tadi aku bilang ketika dia itu menjadi imbuhan, berarti dia bisa diaktifkan katanya. Kalau dialami itu kan sebenarnya kata kerja pasif.
Ketika diaktifkan menjadi mengalami. Nah, yang menjadi catatan aku, apakah yang E itu ada yang keliru? Coba teman-teman bisa cek dari dua pilihan, yang mana yang keliru? Kan yang E itu ada ke posisi sama ketiga ya. Yang mana yang sebenarnya itu penulisannya itu masih salah gitu. Harusnya itu bukan seperti itu. Gimana teman-teman? Ahsan, Ahsan Hendra gitu ya. Itu pasangan biasa kalau badminton atau bulu tangkis memang pasangannya ditulisnya pakai atau ya. Tapi bukan berarti itu atau, tapi memang mereka berarti pasangan pemainnya gitu. Ahsan Hendra naik ke posisi ketiga menggeser Aroncia Sohwoy Ying. Ya, tepat ya teman-teman, itu ada kekeliruan nih. Tapi ketika aku cek memang dari soalnya juga begitu. Jadi sepertinya bukan bukan saltik atau salah ketik ya, tapi memang soalnya itu begini. Jadi kalau ini juga harusnya ke posisi. Nah, jadi ada dua ya. Walaupun kalau dikajinya sih yang D, bukan berarti salah, tapi sebenarnya ada jawaban yang lain gitu. Kalau tadi teman-teman yang jawab D itu tepat, tapi sebenarnya kalau jawab E harusnya tepat juga sih. Itu udah aku beri catatan, nanti di slide terakhir mungkin bisa aku sampaikan ke kakaknya aja, karena untuk soal ini nih dua-duanya juga ada yang masih tidak tepat gitu ya. Tapi nggak apa-apa, yang penting teman-teman paham. Untuk ketiga benar ya, tidak di spasi. Oke, kita lanjut. Nah, kalau ini adalah kalimat yang apabila dihapus tidak akan merusak kalimat lainnya. Nah, ini ternyata itu masih dalam satu paragraf yang sama nih. Jadi langsung aku masukkan saja ke pilihannya. Nah, kalau ingin menghapus suatu kalimat, pastikan kalimat itu antara gagasannya itu nggak nyambung dengan kalimat lainnya. Misalnya nih lagi ngomongin, oh biji kopi A berasal dari negara bla 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 bla, misalnya gitu ya. Terus usianya sudah berapa ratus tahun gitu. Terus tiba-tiba disebut tentang tiba-tiba disebut tentang peminum pertamanya berasal dari Depok. Menurut aku itu adalah informasi tambahan yang kurang apa ya? Kurang sinkron karena sebenarnya dia sedang membahas sejarah bagaimana si biji kopi. Jadi ketika ingin dihapus itu tidak apa-apa karena dia informasi tambahan yang tidak ada pun tidak akan merusak gitu ya kira-kira. Atau kalau ingin menghapus, kira-kira kalimat tersebut sebenarnya sudah dibahas oleh kalimat lain. Jadi bisa jadi kayak terulang secara tidak langsung. Nah, biasanya kalau kayak gitu posisinya ada di akhir-akhir. Karena biasanya kalau awal-awal itu kan masih pembuka paragraf ya. Jadi memang gagasannya masih di awal biasanya. Nah, di akhir tuh biasanya suka keulang nih antara penulis yang nggak sadar atau memang ingin menegaskan. Ketika ingin menegaskan tidak apa-apa, tapi berarti nggak apa-apa juga kalau dihapus karena info itu sudah ada di kalimat-kalimat lain. Nah, kita bisa cek dari pilihannya. Fajar Alfian Muhammad Rian Ardianto, ini pasangan berdua, anggaplah pasangan Fajar sama Rian, resmi menyandang peringkat 1 dunia dalam rilis ranking terbaru BWF. Mereka menggusur Taguro Hokiyu. Salah. Mereka menggusur pasangan Taguro Kobayashi ke peringkat kedua. Fajarian terbilang tampil impresif di tahun 2022 setelah sempat menuai hasil buruk di beberapa turnamen di awal tahun. Selain itu, Fajarian juga jadi runner-up di beberapa turnamen seperti Korea Open, Thailand Open, Malaysia Open, dan Singapore Open. Saat ini resmi ranking BWF peringkat 1 dunia disandang oleh Fajarian. Nah, kalau teman-teman perhatikan nih, kalimat 9 itu sudah dijelaskan di kalimat 1. Bedanya bentuk struktur kalimatnya aja. Kalau struktur kalimat 1 itu subjeknya duluan, kalau struktur kalimat yang 9 itu keterangannya duluan gitu. Lihat kalimat 1 ya, Fajarian resmi menyandang peringkat 1 dunia dalam rilis ranking terbaru BWF. Sementara kalau kalimat 9 saat ini resmi ranking BWF peringkat 1 dunia disandang oleh Fajarian. Karena tadi aku bilang ini adalah satu paragraf, masih dalam satu paragraf. Jadi kalau kayak gitu yang kita hilangkan yang mana? Yang bawah ya, yang kalimat 9. Karena tadi aku bilang kalau awal kalimat itu biasanya memang dia sebagai gagasan utama jadi jangan dihilangkan. Biasanya emang yang suka ada tambahan-tambahan tuh diselipin antara di tengah atau di akhir.
Untuk kasus ini, yang dihilangkan, yang bisa dihilangkan karena tidak akan merusak info dari kalimat lain yang kalimat 9. Semoga cukup jelas ya. Oke, ini boleh nih kita jawab bareng-bareng. Karena ini adalah mengisi bagian rumpang nih, kadang juga diminta nih. Ahsan Hendra, titik, 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 81.425 poin. Sedangkan Aaron Soh memiliki 80.368 poin. Yang mana yang kira-kira cocok untuk mengisi rumpang? Ahsan Hendra apakah merebutkan, apakah mengambil, apakah mengumpulkan, apakah memperjuangkan atau mempertaruhkan? Kayaknya kalau mempertaruhkan tidak ya. Itu kan berarti sesuatu yang bukan dia peroleh gitu. Oke, ini semua sudah kompak ya. Tepat mengumpulkan karena kita bisa bandingkan dengan ini yang setelahnya nih kan memiliki nih. Berarti kira-kira kita carilah kata yang kurang lebih hasilnya maknanya tuh mirip-mirip lah antara mempunyai atau memperoleh gitu ya. Jadi jawabannya adalah yang mengumpulkan. Oke, ini mudah nih. Berikutnya, penggunaan huruf kapital yang tidak tepat. Nah, teman-teman boleh fokus ke, ya aku bantu zoom lagi, fokus ke yang sudah ku highlight kuning. Kalau huruf kapital itu kan nama, nama termasuk nama acara, nama hari raya, nama tahun, nama bulan gitu ya. Terus apalagi gelar, ya gelar, pangkat, tempat, kayak gitu ya. Manakah yang dari aku tandai kuning itu masih kurang tepat gitu. Oke, ini masuk nih. Oke, tepat ya yang C. Dari mana? Januari nih. Karena sisanya sudah benar ya untuk nama Kevin Sanjaya dan seterusnya itu nama kan, makanya pakai kapital. Kemudian pilihan B juga sama, itu nama, makanya pakai kapital. Untuk yang C, BWF Tournya itu udah benar. Pakai kapital karena itu merupakan sebuah nama acara. Malaysia Open-nya juga sudah benar. Tapi masih kurang tepat di Januari nih. Januari kan nama bulan ya. Harusnya Januari gitu. Cukup mudah nih. Oke, sisanya aman ya. Super 1000 itu juga nama acara. Kategori, maaf, itu nama kategori. Jadi di kapital. Kemudian ada India Open, Super 500, Indonesia Master, itu juga sudah tepat di kapital. Oke, aman. Nah, ini kata yang terdapat kesalahan. Jadi dia sudah menandai beberapa kata. Nah, dia nanya mana yang penulisannya masih salah nih. Yang manakah kira-kira? Ini tadi masuk ke soal nomor 1 juga ya. Makanya tadi aku bilang berarti memang bukan saltik, tapi memang salah saja. Jadi soal juga soalnya. Ya, tepat ya. Yang ke posisi. Ke posisi ya harusnya. Kalau untuk di awal, di peringkat tuh sudah tepat ya. Di spasi. Oke, ini yang B. Kalimat yang tidak efektif akibat pemborosan kata. Kita baca satu-satu. Fajar Fajarian resmi menyandang peringkat 1 dunia dalam rilis ranking terbaru BWF. Nggak ada pemborosan ya, karena aman semua itu dari segi subjek, predikat, menyandangnya itu sebagai predikat, terus kemudian peringkat 1 dunia itu sebagai objek dalam rilis ranking juga aman sebagai keterangan. Jadi nggak ada yang boros. Kemudian yang B, Fajarian mengumpulkan total 88.655 poin untuk posisi-posisi teratas nomor ganda putra. Oke, sesuai jawaban teman-teman, boros ya. Karena untuk posisi teratas saja. Apalagi dia bilangnya teratas. Ya berarti kan cuma satu dong posisinya, nggak perlu direduplikasi. Karena tidak perlu penggunaan jamaknya. Maknanya hanya satu. Tidak perlu banyak nih salahnya. Sorry. Nih ya, harusnya ya posisi aja. Mudah nih. Biasanya memang kalau pemborosan cenderung berarti
biasanya bentuk reduplikasi karena tidak perlu sebenarnya reduplikasi itu. Oke, kalau untuk soal ini dari aku sendiri aku tandai karena aku kurang setuju sama KJ-nya, tapi nggak apa-apa dibahas. Oke, selain Fajarian dan Ahsan Hendra itu sebagai keterangan ya, karena diawali dengan konjungsi dan ya biasanya kalau ada konjungsi di awal kalimat itu setelahnya menjadi keterangan ya. Misalnya ketika itu, sementara pada bulan, nah itu jadi keterangan. Ini juga sama. Selain Fajarian dan Ahsan Hendra itu jadi keterangan. Ganda Indonesia lainnya itu sebagai subjeknya. Jadi sama catatannya seperti yang kemarin aku bilang. Subjek tidak harus selalu orang ya. Ganda Indonesia lainnya yang berada itu menurut aku adalah predikat di posisi 15 besar sebagai keterangan ya, jelas adalah itu sebagai pelengkap. Bedanya pelengkap dan objek, kalau pelengkap nggak bisa jadi subjek, kalau objek bisa jadi subjek ya. Muhammad Sohibul Fikri Bagas Maulana itu sebagai objeknya. Di peringkat 12 itu keterangan. Leo Roli Karnado, Daniel Martin itu sebagai objek lagi. Di posisi ke-15 juga keterangan lagi. Itu bedanya ya. Kalau objek itu bisa jadi subjek karena bisa diputar. Muhammad Sohibul Fikri Bagas Maulana di peringkat 12 dan Leo Roli Kanado di posisi ke-15 merupakan ganda Indonesia lainnya yang berada di posisi 15 besar. Itu bisa diputar seperti itu ya. Makanya mereka jadi objek. Oke, yang ditanya adalah inti. Kalau inti kalimat itu minimal subjek dan predikat. Gitu ya, minimal subjek dan predikat. Nah, untuk yang B dan C, Leo Roli sama Daniel itu kan tadi objek, di posisi ke-15 itu keterangan, jadi hanya objek dan keterangan. Berarti belum bisa memenuhi syarat inti kalimat ya. Kemudian untuk C, Sohibul Fikri sama Bagas Maulana itu sebagai objek, di peringkat 12 itu sebagai keterangan. Jadi sama, keduanya belum bisa memenuhi syarat inti dari kalimat, inti kalimat, maaf. Kemudian untuk yang D, ganda Indonesia lainnya itu sebagai subjek adalah sebagai pelengkap Muhammad Sohibul Fikri itu sebagai objek. Jadi ini S dan O. Udah ada sih subjeknya, tapi predikatnya belum masuk nih. Karena apa namanya? Minimal S dan P ya. Jadi masih belum memenuhi syarat. Apalagi yang E. Yang E itu kan keterangan. Terus selain bla 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 itu keterangan, ada Muhammad Sohibul Fikri gitu ya, itu sebagai objek, terus Daniel Martin sebagai objek. Nah, sebenarnya inti kalimat itu harusnya yang A ya, betul ya. Ganda Indonesia lainnya itu sebagai subjek yang berada itu sebagai predikat di posisi 15 besar. Karena yang berada itu harusnya sebagai predikat karena yang aku bilang predikat itu predikat itu umumnya adalah kata kerja. Nah, kenapa jadi catatan aku? Karena kalau dari KJ-nya aku tulis aja di sini deh. Kalau dari KJ sih jawabannya D sebenarnya ya. Tapi aku kurang masuk nih karena belum ada predikatnya di kalimat D itu ya. Karena hanya sekedar ganda Indonesia lainnya, Muhammad Sohibul Fikri, Bagas Maulana itu kan hanya subjek dan ya, subjek dan objek. Justru yang ada predikatnya itu yang A ya. Jadi mungkin gimana nandainnya ya. Oke, aku highlight aja deh karena ini ya poinnya ini nih. Kalau dari KJ jawabannya D. Tapi nggak apa-apa nanti bisa jadi catatan tambahan. Oke, lanjut. Kita diminta yang unsurnya sama dengan kalimat 13. Nah, ini sama ya tadi aku bilang ya, biasanya kalau diawali dengan konjungsi atau diawali dengan bukan subjek di awalnya, itu biasanya cenderung adalah keterangan. Apalagi ini cukup jelas ya, selisih poin yang tipis di antara empat besar, di antara ganda empat besar, itu pasti keterangan. Karena keterangan itu kan sesuatu yang sebenarnya ketika dihilangkan itu tidak ada masalah gitu. Jadi dia itu sebenarnya adalah informasi tambahan di dalam kalimat supaya kalimatnya lebih dibumbui aja gitu.
Nah, ini diawali dengan keterangan dulu nih dia. Merujuk selisih poin yang tipis di antara ganda 4 besar, Fajar Rian, nah ini baru sebagai subjek, di kalimat ini subjeknya orang, wajib berusaha keras, ini sebagai predikat ya, berusaha kerasnya itu sebagai predikat, karena tadi predikat biasanya itu apa yang dilakukan oleh subjek atau apa yang dialami oleh subjek gitu ya. Ketika BWF Tour kembali bergulir sampai seterusnya sampai akhir itu kembali menjadi keterangan. Karena ada keterangan waktunya tuh ya di awal Januari, ada keterangan apa bahasanya? Letak gitu ya di posisi nomor 1 dunia dan seterusnya. Nah, yang dicari adalah yang sama urutannya, berarti yang keterangan, subjek, predikat, keterangan gitu ya. Yang dicari yang unsurnya itu urutannya KS, P, K gitu ya. Kita coba dari pertama nih. A, kebijakan presiden ini sebagai apa teman-teman? Subjek ya, kebijakan presiden. Oke, ini sebagai subjek. Telah mempertimbangkan, ini kayaknya harusnya mempertimbangkan ya. Oke, telah mempertimbangkan sebagai predikat karena itu apa yang terjadi pada subjeknya atau apa yang dialami oleh subjek berbagai aspek. Nah, itu sebagai seterusnya itu sebagai objek ya. Karena ini adalah contoh predikat transitif yang membutuhkan apa tadi? Objek. Berbagai aspek mulai dari ekonomi, sosial hingga lingkungan. Nah, itu seluruhnya adalah objek. Oke, berarti ini nggak masuk nih, nggak cocok ya. Negara, oke, ini sebagai subjek nih, tidak akan maju sebagai predikat karena itu yang dialami oleh si negaranya jika masyarakat tidak mau merubah pola pikir. Sorry, jika masyarakat tidak mau merubah pola pikir sebagai apa itu? Oke, ternyata keterangan. Oke, jika masyarakat tidak mau merubah, oke, oke, oke. Karena tadi ya, keterangan adalah sesuatu informasi tambahan yang jika dihilangkan itu tidak apa-apa. Ketika hadir ke perhelatan itu, nah ada kata ketika nih. Jadi keterangan nih, karena diawali dengan konjungsi, kemudian hadir ke perhelatan, itu kan sebagai keterangan ya. Oke, ini ketika hadir, itu sebagai keterangan. Dia itu sebagai apa? Subjek ya. Mengenakan sebagai predikat, karena itu yang terjadi atau yang dilakukan atau yang dialami oleh si subjek. Busana, kalau ini ada objeknya nih, hampir hampir cocok sama unsurnya, tapi kalau ini ada objek berarti nggak masuk ya, karena yang dicari yang nggak pakai objek. Oke, saat polisi sampai ke TKP, itu apa? Keterangan ya, keterangan ya, itu jelas sekali. Pak Bahri sebagai subjek sudah tidak bernyawa, itu sebagai predikat, karena itu yang dialami oleh si subjek, sudah tidak bernyawa nih. Ketika itu dia ditemukan di dapurnya, jelas ya, keterangan. Nah, ini yang cocok ya. KS PK. Nah, berarti yang unsurnya sama, sama seperti jawaban teman-teman adalah yang D ya. Kurang lebih kalau untuk ini seharusnya cukup mudah. Kadang yang suka bingung tuh kalau pelengkap aja sih, sisanya agak mudah ya. Tidak serta-merta, ntar sekalian dibahas sampai akhir deh. Tidak serta-merta semua kebijakan hanya pertimbangan dari satu sisi. Nah, ini seluruhnya menjadi keterangan ya. Karena tadi tidak serta-merta itu sebenarnya adalah konjungsi gitu atau kata tambahan. Pasti sebelumnya sudah mempertimbangkan banyak hal. Oke, mempertimbangkan itu sebagai predikat, banyak hal sebagai objek. Oke, boleh ditulis nih. Ini malah nggak jadinya nggak ada kurang subjek. Ini kenapa sih? Jadi kurang subjek ya, karena dia nggak ada pelakunya gitu.
Kecuali ada kata pasti sebelumnya pemerintah. Nah, baru tuh pemerintahnya sebagai subjek. Oke, ilustrasi yang tepat. PT KAI bertambah perjalanan kereta api untuk melayani masyarakat pada masa Natal dan Nataru. Mengoperasikan 56 kereta api tambahan dan penjualannya juga meningkat mencapai 48%. Juru bicara PT Kereta Api mengatakan total tiketnya dijual sampai 2,4 juta tiket. Joni mengatakan jumlah tersebut akan terus bertambah karena penjualan masih terus berlangsung. Sedangkan, nah ini nggak masuk soal sih, cuma aku ingin memberi catatan sedangkan itu nggak boleh di awal kalimat ya. Harusnya sementara itu gitu ya. Relasi favorit pada periode Nataru kali ini relasi tuh sepertinya line ya atau tujuan jalan gitu ya. Jakarta Jogja, Jakarta Solo, Jakarta Surabaya dan seterusnya. Ilustrasi yang tepat adalah ya tepat yang B ya karena dia ngomongin melonjak nih pengguna kereta api ketika Natal dan Tahun Baru. Berarti kita bisa memberi ilustrasi tingkat penjualan tiketnya. Kalau gambar rute enggak ya, tabel data penggunaan transportasi ini terlalu umum, karena kan ngomonginnya keretanya. Kemudian diagram tingkat masyarakat kereta api dengan transportasi lainnya kan di teks tidak ada perbandingannya ya. Kemudian video fasilitas juga nggak nyambung. Oke, pernyataan yang tidak sesuai. PT KAI membatasi perjalanan karena ditakutkan membludak. Nggak ada tadi ya. Kalau 56 kereta api tambahan, ini tadi ada ya. 56 kereta api tambahan. Sorry. Itu kalimat berapa tadi? Dua ya kalau nggak salah. Ya benar, kalimat dua. Ini ada di kalimat dua. Kemudian jumlah penjualan tiket semakin bertambah itu malah tadi kayaknya di kalimat pertama. Atau kalimat berapa tuh? Oke, kali antara kalimat 3 dan 4 ya. Ini ada antara K3 dan K4. K itu sebagai kalimat ya, supaya pendek aja. Walaupun hal ini akan terus berlangsung, ini juga ada tadi. Udah, biar nggak bolak-balik kita checklist aja ya. Terus apalagi ini tadi disebut ya untuk relasinya atau tujuan. Berarti yang tidak sesuai tadi ya, tidak disebutkan bahwa KAI jadi batasin perjalanan. Enggak, justru malah dia menambah perjalanan untuk mengakomodasi orang-orang kok warna kuning, mengakomodasi orang-orang yang ingin naik kereta. Karena seru ya, jalan-jalan naik kereta aku juga suka. Oke, TMI, kita lanjut. Pernyataan berikut akan melemahkan argumen. Nah, ini mudah nih. Yang mana teman-teman? Jadi ada sebuah pernyataan yang kira-kira melemahkan argumen eh, paragraf atau wacana yang tadi sudah disediakan. Pernyataannya itu tentang penjualan kereta api tidak akan berlangsung lagi, mengingat sudah cukup tinggi tingkat pembeliannya. Berarti yang kontras atau berkebalikan dengan pernyataan tersebut, yang manakah? Apakah yang A? Apakah yang, sorry, ini tadi jawaban nomor berapa ya? Oh ya, ini baru masuk berarti. Apakah yang A, B, C, D, atau yang E? B nggak nyambung ya, ngomongin tujuannya. Kalau C itu jumlahnya, kalau D juga kereta api tambahannya, kalau E jumlah tiketnya. Berarti yang kontras atau berkebalikan adalah yang A ya, tepat sekali. Joni mengatakan jumlah tersebut masih akan terus bertambah. Di sini dibilang masih akan bertambah. Di sini dibilangnya penjualan tiket tidak akan berlangsung lagi, berarti kan berkebalikan. Oke, mudah ya. Jika melihat konteks bacaan, maka paragraf yang mungkin ditulis. Oke, kalau kayak gini biasanya itu kan meneruskan
kalimat terakhir karena dari suatu misalnya ada satu paragraf kita disuruh nambahin paragraf baru. Paragraf barunya harus sinkron atau cocok dengan apa yang sudah dibahas pada paragraf sebelumnya, tetapi jangan diulang gitu. Kalau jumlah penjualan tiket itu kan tadi sudah dibahas di paragraf pertama. Kita ceknya tadi ya, kalimat terakhirnya tuh apa sih? Kalimat terakhirnya ini tentang relasi favorit. Relasi favorit tuh maksudnya ya para pengguna kereta api paling banyak tuh ke Jakarta Jogja, Jakarta Solo, Surabaya, Purwokerto, atau Bandung Surabaya, Jogja Surabaya, atau Jogja Banyuwangi. Berarti yang sekiranya cocok untuk dilanjutkan, gagasannya adalah tentang yang B ya, jumlah pengguna. Kalau suasana stasiun selama periode hmm, kurang nyambung dari kalimat terakhir. Terus untuk harga tiket tadi sepertinya udah ngebahas tiket-tiket terus. Kemudian untuk jumlah konsumen tadi sudah kebahas ya. Terlihat dari jumlah tiket yang terjual gitu kan. Itu kan sebenarnya sama seperti jumlah konsumen yang telah memesan tiket. Oke, penulisan kata yang salah. Boleh nih teman-teman mikir dulu sebelum dicek penulisan kata yang salah. Aku juga sambil baca. Oh, ternyata hari ini rame ya. Aku nggak nge. Berarti harusnya ada 24 orang nih. Oke, masuk nih dua jawaban. Oke, kalau dari segi penulisan kata, memang yang salah itu yang A ya, betul. Oh ya, oke oke. Ini dari mana yang salahnya? Dari sini ya. Kalau dibaca aneh ya. PT KAI bertambah perjalanan kereta api. Imbuhannya salah ya. Harusnya menambah perjalanan kereta api gitu. Kok bertambah? Apalagi perjalanan kereta api itu kan sebagai objek. Nah, kalau objek itu berarti predikatnya harusnya itu karena yang punya sifat transitif itu adalah imbuhan ya. Transitif itu adalah predikat yang harus diikuti dengan objek. Waktu itu aku pernah bahas di pertemuan keberapa gitu. Nah, karena perjalanan kereta apinya itu sebagai menambah perjalanan kereta api, sama aja kayak kita menambah nasi gitu. Ini bedanya ini objeknya perjalanan kereta api gitu. Karena ada objeknya, jadi ini salah ya, imbuhannya bukan tapi harusnya menambah perjalanan kereta api. Nah, kalau dari kajinya iya tepat yang A, dan ada catatan dari kajinya yang D. Kalau ini soal kapital nih. Menurut kajiannya nih yang kata Natal. Pada periode Natal nih kayaknya apa keskip kali ya, jadi keliru. Pada periode Natal, Natal harusnya ini besar ya. Misalnya periode Natal, periode Idul Fitri, kapan lagi sih yang biasanya transportasi umum tuh banyak sekali dipakai. Jadi memang kalau dari kajiannya jawabannya A dan D. Kalau teman-teman jawab antara salah satunya kemungkinan benar gitu ya. Oke, next. Nah, kalau ini tanda baca nih, boleh dibaca dulu penggunaan tanda baca yang tidak tepat. Kalau dilihat dari eh, pilihannya sih tanda baca koma ya. Karena kalau titik memang digunakan di setiap akhir kalimat kan. Tanda baca yang tidak tepat. Oke, masuk satu jawaban. Gimana teman-teman nih mumpung rame nih. Boleh yang lain kalau mau coba jawab. Atau di apa jawabannya di chat ke DM juga nggak apa-apa. Misalnya nggak mau ke everyone, aku nggak ada masalah sih. Yang penting apa namanya
mau coba jawab gitu, biar bisa dibahas. Nah, kan ini enak nih, ada jawabannya beda nih, jadi bisa dibahas. Oke, ini juga ada catatan dari aku juga ya. Kalau di KJ-nya sih E ya, tapi bukan berarti E salah, karena memang E itu tidak tepat karena dia kurang komanya justru. Nih ya, kalau teman-teman perhatikan, nah di sini nih harusnya ada koma nih, di tengah-tengah ini nih. Nih ya, ini komanya hilang nih. Kan seperti yang aku bilang kalau dalam teks berita itu seperti biasa ini ada gelar, gelarnya, lalu nama orangnya, pakai koma lagi baru mengatakan. Komanya tuh memang banyak gitu. Kalau misal itu atau misalnya menjelaskan atau menyebutkan gitu ya. Tuh biasa sih di teks berita tuh seperti itu. Ada eh, kehadiran orang pentingnya gitulah. Nah, itu biasanya dia ada gelarnya, lalu ada nama dia, baru dia mengatakan apa, atau dia menyebutkan apa, atau dia menjelaskan apa. Misalnya, Kepala Sekolah SMA 1 Depok, Bapak, Bapak siapa misalnya? Bapak Bambang mengatakan, nah itu selalu dipisahkan dengan koma ya. Nah, ini kalau ini kesalahannya dia hilang nih, komanya di sini nggak ada nih. Oke. Nah, untuk yang jawab C, aku nebak aja ya, mungkin yang mana nih? Yang per Sabtu kah? Per Sabtu 24 Desember gitu kali ya mungkin. Ini ya. Tapi kalau untuk ini memang per itu ditulisnya untuk per memang ditulisnya di spasi ya. Nah, spasi dengan kalimat maaf dengan kata berikutnya. Misalnya satu per satu. Jadi memang penulisannya satu per satu gitu ya. Nah, jadi di sini di tengahnya ini nggak perlu dipakai strip ya, itu nggak perlu, kecuali misalnya apa ya, oh misalnya non, kalau non itu kan ditulis, ini aku kasih contoh lain ya, non itu kan harusnya ditulis tanpa spasi, misalnya non, non apa ya, aku coba cari dulu deh, aku juga jadi bingung, non orang biasanya apa sih, oh non aktif, ya Allah, non aktif, non anggota. Nah, itu tuh harusnya begini ya penulisannya ya, tidak pakai spasi. Tetapi ketika misalnya dia bertemu dengan huruf besar, apa ya misalnya? Misalnya ngomongin wilayah, tapi selain Depok, jadinya gini, baru pakai strip, non Depok, karena dia K-nya besar, tapi harusnya K-nya D-nya besar, tapi harusnya digabung. Tapi kenapa dia tidak digabung? Jadi dipisahkan dengan strip. Oke, kalau antara Sabtu dan tanggal itu pakai koma nggak, Kak? Oh, Sabtu, koma 24 Desember. Iya juga, Be. Aku nggak ngeh nih. Oke, berarti ini memang soalnya boleh kita tandai ya. Karena di KJ-nya jawabannya cuma satu. Tapi ternyata banyak kesalahan nih dia tanpa sadar. Oke, ini siapa tadi? Oke, dari Dea nih, makasih nih. Ya bener ya, kalau untuk itu, oke nih. Harusnya pakai koma per Sabtu, 24 Desember 2022 gitu ya. Sama seperti misalnya wilayah. Kalau wilayah, misalnya kotanya, terus kecamatannya, jadi dipisahkan dengan koma gitu misalnya. Atau kabupatennya, misalnya Depok, koma Jawa Barat. Nah ini sama Sabtu, 24 Desember. Oke, ini malah ternyata jawabannya jadi ada tiga ya. Kukira cuma dua. Oke, ini, dan ini itu keliru sih. Nah, kalau ini catatan aku nih, sebelum karena itu
tidak usah pakai koma ya, teman-teman. Ini masih suka keliru nih. Karena kadang orang nulis sesuai yang dia baca, jadi kadang ditambahin koma sama dia. Jadi mungkin Jody mengatakan jumlah tersebut masih akan bertambah karena penjualan masih terus berlangsung. Tetapi untuk penulisan secara tulisnya, sebelum karena itu nggak perlu pakai koma. Yang pakai koma itu misalnya sebelum yaitu, sebelum apa lagi? Ya, yaitu sih. Yaitu, yakni, kalau karena itu tidak perlu. Jadi boros malah. Oke, tadi ya catatan aku untuk kutipan misalnya ada penyebutan gelar nama orang, terus dia mengatakan apa, itu selalu dipisahkan dengan koma. Kemudian sebelum karena itu tidak perlu koma, sebelum sebab itu juga tidak perlu koma. Kemudian tadi dari Dea setelah hari, habis itu tanggal dipisahkan dengan koma. Lalu kalau catatan tambahan dari aku untuk per memang ditulisnya spasi, satu per satu. Jadi per Sabtu, jadi tidak ada masalah. Kalau misalnya non, intra, kontra, apalagi sub itu baru tanpa spasi ya, subbab, subanggota. Nah, itu baru tanpa spasi. Tetapi ketika bertemu dengan dipisahkan dengan strip. Nah, ya gitu ya kira-kira. Oke. Oke, pernyataan yang tidak sesuai berarti harus dibaca dulu. Lebih dari 1 juta warga ya, Amerika Serikat dan Kanada menghadapi hari Natal tanpa pasokan listrik ketika badai salju dahsyat menerjang wilayah Amerika Utara. Nomor berapa sih? Wah, hujan ya. Oke, nanti boleh di rumahku hujan. Kalau misalnya aku putus-putus, boleh diingetin. Bom topan. Nah, kalau ini nih, ini salah satu contoh. Sorry, aku salvo. Bom topan yang terjadi ketika tekanan udara di atmosfer turun drastis menyebabkan ini kan pakai koma terus ya karena dia sebenarnya yang terjadi ketika tekanan udara itu sebagai keterangan. Jadi dipisahkan dengan koma. Bom topan, koma, yang terjadi ketika tekanan udara di atmosfer turun drastis, koma, menyebabkan salju, angin kencang, dan suhu beku. Kalau itu nggak apa-apa pakai koma. Negara bagian Montana mengalami kondisi paling buruk ketika suhunya turun. Badai besar menyapu lebih dari 3.200 km dari Texas ke Quebec dan telah menyebabkan 24 kematian. Di Kanada, Ontario, dan Quebec merasakan badai yang bermula dari Arktik yang juga mengakibatkan pemadaman listrik. Temperatur turun tajam juga bisa menyebabkan radang dingin atau frostbite. Ini menempatkan 250 juta orang di bawah peringatan cuaca pada hari-hari tersibuk dalam setahun Natal dan Tahun Baru. Peringatan itu titik-titik-titik dari pantai ke pantai, sejauh perbatasan AS Meksiko dan Florida. Udara dingin bisa membawa Natal tahun ini menjadi yang paling dingin sesuai prediksi ramalan cuaca. Oke. Kok ngamuk? Oke. Yang dia minta adalah pernyataan yang tidak sesuai. Kalau ini sebenarnya mudah ya. Paling catatan aku teman-teman bacanya dengan hati-hati gitu. Warga Amerika menghadapi hari Natal tanpa pasokan listrik. Tadi ada ya. Disebutkan di teks. Ini benar. Bom topan menyebabkan salju, angin kencang, dan suhu beku. Ya ini juga ya. Tadi kan disebutkan tuh. Negara bagian Montana mengalami kondisi paling buruk. Bentar aku lupa. Nah. Oke, sorry, sorry. Ada katanya di Oke, cek dulu. Biar yakin. Oh, ini ada di kalimat 3. Negara bagian Montana mengalami kondisi paling buruk ketika suhunya turun ke minus 45 derajat. Waduh, dingin banget cuy. Oke, berarti ini ada ya. Texas ke Quebec. Oh, ini kayaknya hilang nih. Texas ke Quebec dan apa telah mengalami 24 kematian. Tadi ada sih Texas mana sih? Oh ya ini.
Badai besar ini menyapu lebih dari 3.200 kilometer dari Texas ke Quebec dan telah menyebabkan 24 kematian. Oke, ini juga ada. Berarti yang tidak ada pernyataannya itu yang E ya. Udara dingin kali ini menjadikan Natal dingin seperti biasanya. Oke, tadi kan dibilang bukan seperti biasa ya, tapi paling dingin gitu. Cuaca paling ekstrim tadi bahkan sampai -45. Berarti tidak sesuai ya dengan yang dikatakan. Oke, ini lagi-lagi tanda baca nih. Boleh teman-teman coba. Sama ya, ini kurang lebih sama, dia fokusnya ke koma. Boleh dibaca dulu untuk nomor 16, manakah yang tanda bacanya kurang. Oke, nih. Gara-gara kayak mati lampu, aku jadi serem amat. Mana yang tanda baca komanya kurang. Jadi mungkin harusnya ada, tapi dia kelupaan atau emang sengaja kurang buat jadi jawaban gitu. Oke, ada yang jawab B. Gimana yang lain? Bom topan yang terjadi ketika tekanan udara di atmosfer turun drastis, menyebabkan salju, angin kencang. Ya tepat ya, kurang nih. Harusnya kalau perincian itu kan sampai akhir ya, komanya teman-teman jangan lupa. Misalnya, depan, tengah, dan belakang. Contoh aja ya ini ya, contoh. Komanya sampai sebelum dan ya, kadang teman-teman eh, atau bahkan teman aku sendiri juga kadang masih suka kelupaan di situ. Komanya itu hanya perincian satu pertama nih. Sedangkan kalau ada perincian itu komanya selalu dipakai depan, koma, tengah, koma, dan belakang gitu. Jadi untuk ini kurang ya. Kan dia bilang salju, angin kencang, dan suhu beku. Harusnya ada koma tuh. Oke, ada juga yang jawab D. Badai besar ini menyapu lebih dari 3.200 kilometer dari Texas ke Quebec dan telah menyebabkan 24 kematian. Oke, di sini ya. Iya, sebenarnya itu butuh ya, karena yang tadi aku bilang, kalau ingin ini ada koma, berarti kan ini sebenarnya, sorry, kenapa nggak masuk? Berarti kan ini sebenarnya sebagai keterangan ya. Badai besar ini menyapu lebih dari 3.200 meter dari Texas ke Quebec. Nah, dari Texas ke Quebec itu kan sebagai keterangan. Keterangan tambahan soal lokasinya. Harusnya koma lagi sama seperti yang tadi B ya. Bom topan, koma. Yang terjadi ketika tekanan udara di atmosfer turun drastis, koma. Menyebabkan. Nah, itu tepat nih. Oke, ini juga bisa. Jadi, gak apa-apa. Yang penting teman-temannya paham sih. Kadang memang TO itu KJ-nya suka ngaco sih emang kadang. Oke, berarti ini juga ini ini aku kasih deh keterangan. Ntar bingung kali. Ini apa bulat-bulat doang? Kalau ada bulat itu biasanya kurang koma gitu ya. Ini juga sama ya nih. Karena ini berupa perincian. Perincian. Menggunakan tanda koma hingga rincian paling akhir. Kadang yang suka ketinggalan tuh yang akhirnya nih. Oke, Kak yang E setelah Ontario apakah dikasih koma juga? Ya, sama ya. Ini kayaknya memang dari sananya soalnya nih agak-agak
agak-agak keder penulisnya. Nah, kalau yang E memang benar di Kanada, Ontario, koma, dan Quebec merasakan badai yang bermula dari Arktik. Nah, kalau ini catatan aku ini nggak perlu nih justru koma yang di sini. Tapi kalau di sini justru harusnya ditambahkan. Oke, ini cukup banyak ya revisinya nih. Teman-teman bisa jadi ini nih, editor. Karena cukup jeli ya untuk perincian. Oke, ini karena sinyalnya mulai jelek, jadi agak ngelek-ngelek dikit. Untuk perincian pakai tanda komanya hingga rincian paling akhir. Kemudian kalau ingin pakai koma yang menandakan bahwa dia itu keterangan, komanya di depan sama di belakangnya juga dikomain lagi. Jangan ketinggalan. Kemudian tadi ada beberapa koma yang berlebihan untuk yang E ini. Oke, mungkin jadi banyak nih jawabannya ya. B, D, dan E gitu. Kalau dari KJ-nya sih hanya E ya, tapi nggak apa-apa. Nah, pemakaian imbuhan nih. Udah aku bantu highlight yang warna kuning. Teman-teman fokusnya ke warna kuning aja. Mana yang penulisannya ketika ditambahin imbuhan dia salah. Boleh dibaca dulu. Cukup mudah nih. Wah, hujannya deras nih. Teman-teman hujan nggak? Aku apa? Oke, semua kompak ya, yang E ya. Tadi ini sama seperti halnya sontek ketika dia ditambahkan men, harusnya lebur jadi Y ya, menyebabkan. Kok jadi mensebabkan? Sisanya udah benar ya, membawa menjadi beberapa terakhir, mengatakan, diperkirakan, menyentuh. Ini contohnya ya, kan kata dasarnya sentuh, jadinya menyentuh ya. Mencapai sejauh perbatasan, menempatkan, tersibuk, peringatan. Oke, yang lain aman. Yang salah adalah yang E. Gimana teman-teman di rumah hujan nggak? Aku di Depok nih deres banget. Oke, ini harusnya menyebabkan karena kata dasar diawali S sehingga melebur jadi Y ketika teman. Sorry, ini ya. Oke, ini aku garisin lah. Set. Oke. Wah, cukup cepat nih. Tinggal 3 soal lagi. Perbaikan kalimat nomor 10. Oke, aku bantu. Ada layanan cuaca nasional AS, itu sebagai subjek ya, mengatakan, bah, sebagai predikat ya, karena itu sesuatu yang dilakukan oleh si subjek. Suhu, itu sebagai objeknya, diperkirakan mencapai minus 45 derajat dan bahkan menyentuh lebih dari minus 55 derajat. Itu sebagai keterangan seterusnya hingga di beberapa wilayah. Bedanya di beberapa wilayah itu sebagai keterangan tempat. Nah, dia ingin memperbaiki nih agar kalimatnya menjadi efektif. Yang manakah kira-kira? Oke, masuk satu jawaban nih. Walau masih pakai tanda tanya, tidak apa-apa. Oke, ini karena jawabnya D, yang manakah yang menurut teman-teman boros? D kan ya, iya. Menghapus kata yang boros. Yang manakah yang menurut teman-teman boros gitu? Dan bahkan, menyentuh lebih dari minus 55 pada akhir pekan di beberapa wilayah.
Oke, ini tadi ya. Oke, ini berarti jadinya 4 orang yang berbeda yang menjawab ya. Karena tadi yang 3 deh ya. 4. Oke, aku kenapa sulit banget ngitung. Oke, 4 ya dari 4 orang. Oke, aku juga setuju. Menurut aku boros dan bahkan menyentuh lebih dari -55. Gak perlu pakai dan sih. Harusnya mencapai -45 derajat Celcius bahkan menyentuh lebih dari -55 derajat Celcius pada akhir pekan ini di beberapa wilayah. Karena bahkan itu kan udah sesuatu yang artinya tambahan ya kan? Misalnya aku digigit nyamuk hingga merah-merah bahkan bentol-bentol. Kan berarti kan itu sesuatu tambahan dari merah-merahnya. Jadi nggak usah pakai dan lagi sebenarnya. Tapi sorry merah aja deh. Aku juga setuju nih, ini nggak perlu sebenarnya dahnya. Tapi kalau dari KJ-nya sih, gak apa-apa aku tulis ya. Kalau dari KJ, itu yang C, tanda baca. Nah, kalau aku kurang setuju untuk tanda baca karena ini catatan juga ya. Ketika ada teks berita, memang kalau misalnya ada orang A mengatakan, baru pakai tanda baca petik. Karena itu kutipan langsung ya. Berarti memang sebenarnya dia mengatakan itu. Misalnya ketika di wawancara atau misalnya dia diminta pendapatnya karena dia seorang ahli. Memang pakai tanda petik karena itu kutipan langsung. Tapi kan kalau ini bukan kutipan langsung ya. Apalagi ini bukan orang. Itu adalah suatu lembaga. Kecuali kalau di sini ada orangnya gitu maksudnya. Layanan Cuaca Nasional. Misalnya Kepala Layanan Cuaca Nasional, Bapak George, mengatakan, baru pakai petik ya. Karena adalah kutipan langsung yang memang dikatakan oleh si Bapak George gitu. Jadi aku kurang setuju juga nih sama KJ-nya. Menurut aku sesuai teman-teman adalah menghapus kata yang boros. Karena tadi ya, bahkan itu adalah bisa dikatakan konjungsi yang menjelaskan informasi tambahan. Jadi tidak perlu pakai dan lagi gitu. Oke, yang boleh ditandain juga nih. Ntar aku ituin aja deh. Tapi nggak apa-apa. Selalu lagi-lagi aku bilang yang penting teman-temannya paham. Karena insya Allah kalau UTBK sih apa kemungkinan kajinya error kecil ya. Oke, kata yang tepat mengisi bagian rumpang. Peringatan itu titik-titik-titik dari pantai ke pantai dan mencapai wilayah selatan sejauh perbatasan AS, Meksiko ini juga komanya kurang nih. AS, Meksiko, dan Florida. Oke, gimana teman-teman yang lain? Oke, kalau kayak gitu kita ceknya dari segi makna ya. Oke, kalau menjalar itu bisa dikatakan sebagai merambat. Kalau membentang, ya, supaya tidak keliru aku nggak apa-apa deh. Untuk ini cek dulu ke kamusnya. Karena kalau untuk ini aku setuju sama kajinya. Ter, kok terhambat sih? Oh ya. Nah, kalau untuk ini kajinya yang A nih, bukan yang B. Karena ngomongin peringatan ya, ini artinya ya, kalau mengalir nggak mungkin. Masa peringatan mengalir, kemudian meluas juga, meraih juga enggak. Jadi memang antara yang A dan B. Kalau aku setuju yang A karena kita lagi nggak ngomongin pantainya sih, tapi lagi ngomongin peringatannya. Karena peringatan itu tidak bisa terhampar ya.
Terhampar itu artinya apa sih? Terhampar itu kan sesuatu yang diampar, sama aja. Terhampar artinya terbentang. Misalnya kalau kayak sawah, terhampar luas. Terus apa lagi? Ya pantai membentang sih memang, tapi kan ini sebelumnya yang ditanya itu tentang peringatan. Oh, Masya Allah. Dia ada produk kaget juga, bos. Oke, kata yang tepat untuk mengisi bagian menjalar ya. Sebenarnya harusnya bukan menjalar sih, tapi emang yang paling deket itu gitu. Ta- Jalar itu bisa bersinonim dengan meluas, menyelusur. Oke, jadi masih masuk sih memang dibanding membentang. Kalau membentang itu sifat sifat si pantainya membentang luas. Oke, terakhir nih, jika informasi tersebut ditambahkan dalam teks ini mudah ya. Jadi ada suatu pernyataan, kita cari aja yang kontras atau berbeda dari pernyataan yang disediakan. Pemerintah telah mewanti-wanti agar pasokan listrik terpenuhi selama musim dingin. Betul saja, masyarakat siap menghadapi Natal tanpa khawatir pasokan listrik. Oke, dia bilang siap menghadapi tanpa khawatir. Manakah yang berkebalikan dari pernyataan yang disediakan? Apakah yang A, apakah yang B, apakah yang C, D, atau E? Berarti fokus ke pasokan listrik aja nih. Cukup cukup jelas. Iya, tepat ya. Yang A ya, karena kan betul aja masyarakat siap menghadapi katanya. Padahal lebih dari 1 juta warga menghadapi hari Natal tanpa pasokan listrik. Kalau ini memang agak tricky ya. Kalau ini dia bilang tanpa khawatir, justru pada kenyataannya mereka tuh yang nggak ada listrik, jadi padam gitu maksudnya listrik. Oke, berarti ini aku kasih tambahan ya. Tadi nomor berapa lagi nih ya? Selain nomor 1, tadi ada yang kita sama-sama 7 ya. 7 harusnya A. Ya, terlalu aku catat dulu biar aku tambahin. 7A, tadi mana tuh yang tadi jawabannya bisa sampai 3? Oke, kalau ini memang dari KJ-nya jawabannya itu antara A atau D. 14 ya. 14 itu bisa A, bisa C, bisa E. Kok jadi pilihannya banyak. Oke, kemudian 16. Gak cuma B dan E, tapi D juga ya. B, D, E. Oke, berarti tadi D juga ya. Aku tambahin di sini deh. Pilihan D tidak tepat, kurang tanda. Kemudian tadi C juga ya. C juga deh. Satu lagi yang 7. Untuk nomor 7.
Seharusnya jawabannya A, karena hanya A yang muat unsur S dan P. Oke, ini teman sih. Ini terjadi aku kasih tahu ke kakaknya. Oke, sisanya aman ya. Ini emang yang ini agak tricky nih, banyak soal-soal yang oke, sorry ada geluduk lagi. Agak serem, oke. Karena sudah selesai juga, biar bisa aku akhiri nih, supaya nggak kelamaan nyolong ke listrik. Dari teman-teman, apakah masih ada pertanyaan? Atau mungkin kalau sudah oke, boleh banget kasih reaction atau oke-nya, biar aku yakin memang sudah oke. Oke, oke teman-teman, terima kasih sudah hadir. Eh, Sama seperti yang kemarin aku bilang, memang di pekan ini kita agak padat ya jadwalnya, karena kemarin kan libur seminggu Lebaran, tapi nggak apa-apa, dikejar. Karena sebentar lagi juga teman-teman udah mau UTBK, mungkin ada yang dapatnya tanggal 30. Kalau adik aku sih dapatnya 4 Mei ya. Boleh dipersiapkan lagi, atau mungkin ada soal lain teman-teman punya, itu boleh dikabarin ke kakaknya, jadi mungkin bisa aku bantu bahas di kelas, tapi kalau bisa sebelum kelasnya gitu. Jadi nggak apa-apa, ini kita kejar waktu-waktu terakhir, terus semangat ya, karena sebentar lagi kalian akan ujian ya, habis itu kerjakan dan lupakan. Kalau aku prinsipnya begitu. Jadi nggak apa-apa, semangat terus. Terima kasih sudah hadir. Tolong hadir di kelas-kelas lainnya ya. Aku stop sharing dulu, karena sudah oke dari teman-teman. Boleh leave dari kelas. Makasih juga Kak, aku juga izin leave ya. Dadah.